Aku kok Mas Jai kok. Mas Jai ya. Hat-trick dia babak pertama. Hat-trick dia di babak pertama sekali. Langsung naik dia kan. Sebagai Spesialis fake shoot. Oh iya. Pengicu. Pengicu anaknya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam penonton Nota Bola Podcast dimanapun berada. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tidak hanya karena kemarin, tidak hanya perbola-bolaan, kita juga bermain di bola juga, tapi beda cabur futsal. Sebelumnya kita sudah mengundang, itu rame juga tuh Kak ya. Bapak Randi Satria. Bapak Randi Satria. Kita lanjutkan futsal. Kali ini kita bakal mereview perjalanan timnas futsal Indonesia di AFF 2026 ya, AFF kan? Ya, babak grup. Babak grup yang kemarin sudah Indonesia nih di bawah komando dari coach Hector Soto berhasil menjadi juara grup. Vasquez. Vasquez. Iya, nama asli. Hector Soto Vasquez. Oh, Marga. Enggak. Moga ya. Iya sih. Hector Soto berhasil kita di juara grup ya, juara grup dengan sapu bersih 9 poin dengan 3 kemenangan yang akan kita bahas kali ini. Mungkin kita bahas per laga gimana Son atau bagaimana? Boleh. Atau gimana bagusnya? Karena kita bahas per laga kan waktu itu. Mana ada yang edit video nanti. Ya main sekali sehari futsal ini dia enggak ada dia enggak ada panek-panek dah. Iya. Dia main sekali sehari. Kalau main bola kan panek-panek dah. Betul sih. Sekali 3 hari, sekali 3 hari. Futsal ini hari ini main, besok main di. Besok main di kuat. Ya kuat ya. Bola nak kuat. Wow. Jadi kita bakal bahas di babak grup Indonesia. Kita langsung aja lah ya ke pertandingan. Di pertandingan pertama Indonesia langsung bertemu melapir Brunei Darussalam. Yang mana kayaknya lu kenal dekat dengan pelatihnya kan? Ups, erat dia. Ya. Tapi dan yang menjadi man of the match dan pemain kuncinya adalah yang dekat juga dengan pelatihnya. Muhammad Sanjaya. Dan Indonesia mungkin secara review menang 7-0 atas Brunei Darussalam. Babak pertama itu langsung 4 ya, 6. 6 babak pertama. Babak 2 cie. Oh iya. Ya. 6 babak pertama dan 1 babak kedua. Di mana Aku kok Mas Jai kok. Mas Jai ya. Hat-trick dia babak pertama. Hat-trick dia di babak pertama sekali. Langsung naik dia kan. Sebagai spesialis fake shoot. Oh iya. Pengicu. Pengicu anaknya. Penipu. Ya, penipu dia. Itu. Dan dari hasil tersebut di pertandingan lainnya antara Thailand dengan Malaysia, Thailand menang juga. Ya ada Thailand Indonesia ini beda. Apa tuh? Oh iya. Malaysia sembarang. Malaysia Australia, Allah. Iya. Thailand, ya karena Thailand bermain. Ya. Tapi Australia Malaysia aku cukup mengagetkan di babak pertama. Iya betul. Kalau Australia 1-0 Padi ada dengan babak kedua kan apanya? Remontada. Bahasa kekinian gue remontada. Atau mau comeback tuh sekarang remontada. Comeback sih lah, nggak Spanyol. Cuma gara-gara sekali Rami itu remontada. Halo Spanyol. Iya. Ku sektor saya berlapan deh Indonesia gini. Iya. Spanyol Pak. Kok panjang ya bahasa Inggris. Kalau panjang yang jalannya bahasa Inggris lah bayaran. Iya. Bisanya bahasa kan. Sebentar lagi kita ajar khusus nih bahasa Minang. Kita bawa dia ke Padang Apa ya? Dia ke Maluku. Oh, ini ke timur ya. Indonesia Timur asik. Ya semoga lah ada kesempatan nanti kan. Ya, kita bisa wawancara pelatih nasional mungkin. Iya. Randi pelatih nasional kok. Iya. Betul. Semua dia. Sudah berarti ya. Pemain mini football internasional. Iya. Cukup malah tutup podcast lah. Cukup ya. Lah sampai ya. Sampai. Itu sih mengagetkan. Mungkin ada lokal spirit yang nyoba kalau kita bahas AFF ini dibawa oleh si Malaysia. Iya betul. Karena dari pelatih Thailand sebelumnya yang notabene pelatih topnya dulu. Kini masih top sih. Ya. Coach Hame. Terus balik dia legend Malaysia kok menjadi pelatih yang mana juga menjadi pelatih waktu junior yang AFF U6 Bale dan 9 Bale di Thailand juga. Ya. Timbul jiwa patriotiknya. Nyoba beberapa pemain muda kok untuk AFF dan walaupun Malaysia tidak lolos grup dan hanya punya 1 kali kemenangan lawan Brunei. Betul. Cuma tidak setimpang Malaysia biasanya. Oh ya.
kalah cuma 1-0 dari Ya. Indonesia dan kalah 2-1 dari Australia. Ya. Bisa nyumbang gawang ke gawang Australia gitu. Iya. Walaupun Australia kini tuh lebih baik dari Australia sebelumnya. Oke. Eh, Right. Australia yang 3 tahun belakang yang kocak ya. ya. Tapi walaupun Australia dulu tuh lumayan lah. Ya. Australia itu kan kurangnya nggak punya liga profesional Ya, betul. untuk futsal. Right. Jadi pemain itu masih ya zaman-zaman timnas futsal 2003, 2000 sampai Indonesia kan. Oke. Mahasiswa Ya. turnamen ada nyobek turnamen tapi nggak resmi dari FA-nya. Oke. Ya berarti ya nyonya cuma main itu berarti ya. Ya, kompetisinya ada tapi bukan resmi dari FA-nya. Oke. Karena Brian Ick, Epan sama Iya sempat ya. Samuel Lamo kan. Ya, Nah, main Lamo, di ya. Sinan. Right. Dan itu kan tadi dari match yang satu lagi kan dari Indonesia dan Brunei, kita masih di pertandingan awal. Itu kalau kita melihat dari statistik, nah ini kita langsung bahas sedikit kan. Dari lapangbola.com akunnya, itu Indonesia itu 76-24 untuk ball position, memang menguasai pertandingan. Pun di 3-3 match menguasai pertandingan. Iya ya. Indonesia. Ya titiganya ya. Tapi memang secara total shot itu bercupa-cu tuh ketika Indonesia Brunei dengan Indonesia yang bercupa-cu total shot kok. Mansur Soripin enggak ada yang gol mah. Malaysia ya. Nah itu kan. Malaysia. Shotnya banyak sekali. Dan memang ya kalau kita bicara selain hasil yang 7-0 juga menguasai pertandingan lah kalau Indonesia Brunei. Cuma kan sebenarnya kalau ekspektasinya itu sesuai dengan rank Indonesia, itu tuh kan masih kurang. Masih kurang. Tapi memang sudah diakui oleh coach sektor bahwa timnasku memang regenerasi. Harus diberdayakan. Kita harus punya tim sampai 4 timnas. 4 set ya. 4 set. Jadi nggak ada istilah pemainku cedera, pemain ini cedera. Kita kepayahan mencari pemain lagi. Awak harus punya tim yang selalu bisa tambal sulam dengan baik. Kan itu target Hector tuh. Pun Hector targetnya kan ditargetkan untuk main di Piala Dunia 2028. Ya, 2028. Jadi harusnya di 2028 itu kan si rombongan Anca, Rio, Epan kan lah tua tuh sebenarnya. Ya, betul. Oke lah usia prime tapi udah 30 semua kan. Jadi diciptakanlah satu timnas yang di range 28 nomornya polanya. Cuma Hector memang tidak mengeluh. Hector cuma menyampaikan bahwasanya latihan 10 jam baru. Oh ya, untuk si Evo ya. Jalan Hector kan sambil bergarah. Ya, waktu latihannya hanya sedikit lah. We training set piece one day. Ya. Pokoknya sadulah pelatihan tuh sehari. Selama 5 hari lah, pergi lah. Yes. Ya. Itu pun dengan ada pengurangan pemain. Ya, seketika momen itu kan, berarti ya anggaplah hanya itu seleksi berjalan berarti. Seleksi berjalan. Ya, itu sih yang membuat kurang stay. Tapi fighting spirit dan mentalitinya sudah berada di level yang berbeda. Oke. Apapun lah yang dikata masyarakat, wala bahas di yang sama kan. Nonton lah yang kamu. Ya. Kalau nak ngerti bahasa Minang ada CC-nya. Ada CC. Silakan klik. CC-nya ada subtitlenya tuh. Ya, ada. Yang lain enggak kami subtitlean. Iya. Cukup yang itu sih. Panik rabun sih mentu. Iya memang. Itu. Itu sih buktinya kan terlalu banyak syuting ke gawang. Ya. Padahal yang duonya banyak kosong gitu. Betul sekali. Tidak dimanfaatkan ya. Ya, itu sih kalau untuk pertandingan lawan Brunei Darussalam. Karena Australia sih 13-2 menang. Iya, emang nyobai ban. Ya. Cuma dari segi permainan mungkin karena latihan cukup lama, cukup prepare dan siap tempur Brunei kok. Brunei ya. Segi permainan lebih enak dipandang daripada Brunei yang biasanya. Intinya masih ada lah gitu maksudnya. Punnya kalah dengan skor yang sebegitu besar-besarnya, tapi mereka ndak yang ngoyo, ndak yang loyo, ndak yang kalau yang Chile memang masih ada kok. Ada organisasi pertandingan masih ada. Pun kalahnya kan di teknik dasar yang memang sudah belum mereka biasakan. Ya, betul sekali. Keuntungan negara kayu kan itu. Iya. Mental fight ini ada. Mental fight ada ya. Kan dari Marasai. Iya itu makanya di Marasai itulah makanya ya. Jadi kalau enggak di usahawan tambah Marasai. Makanya mentalnya lah mental
Ya udah, gas. Mental parang. Entah parang. Ya, mantap. Mungkin karena kayaknya coach Kusma ini sama lah kayak Etor tapi di Brunei gitu. Ya. Pun timnas juniornya yang megang kan, yang waktu AFF. Oke. Atau menurut lu mah karena ini pertandingan pertama dengan kayak tadi seleksi berjalan, ini pertandingan pertama, makanya shot itu masih atau efektivitas pelatihan dengan eksekusi di lapangan masih Iya, chemistry dan setnya belum ada. Itu tuh kan masih terlihat 50-50 tuh. Ya. Gaya bermain Indonesia di bawah coach Sektor Ya. dan gaya mereka Main di klub ya. kasarnya tuh pemain di kumpulan. Ya. Pemain seleksi lah. Ya. Ya, Jadi tapi Petit yang duonya syuting. ya itu ya. Padahal kosong gua yang dua. Itu sih pembedanya dari timnas yang AFC. AFC, ya. Oke, kita pindah ke match kedua. Match kedua Indonesia angu-anguan melawan Malaysia. Ini gol apa kita injury time kita bilang. Enggak sih. Enggak juga ya. Lumayan lah gol. Lumayan ya maksudnya. Enggak di akhir-akhir. Tipis-tipis saja 1-0 aja. Apa menurut lu pride Indonesia ini harus rival abadi Indonesia Malaysia sehingga mereka harus menang terus lawan Malaysia? Ada enggak di futsal ya menurut itu? Di bola kan kental tuh. Di futsal ada enggak gitu? Sabarnanya. Di futsal gue ada rivalitas yang begitu kuat. Di bola tuh kan karena netizennya lebih banyak. Ya, paham. Ya, balik ke masalah satu secara tribun saya futsal gue gede. Yap. Makanya enggak banyak. Ada gesekan-gesekan terkenal. Enggak banyak om-om yang Messi tuh kan. Tribun gede tuh. Om-om. Wah. Kalau bola kan tribunnya 5.000, 20.000. Iya. Dia om-om gue perlu deh nyo. Iya. Dan kadang datang dia om-om kan. Right. Futsal paling 5.000. Ya, 5.000. Kan enggak perlu deh om-om. 5.000. Iya, betul. 5.000 Sampai tuh mana nyo? DPRD tingkat 2. Oh, yes. Right, man. Itulah. Iya. Nah, jadi Paham. jadi futsal tuh tidak segitu benar rivalitasnya tuh. Oke. Tapi yang namanya rivalitas Indonesia Malaysia itu pasti. Pasti ya. Tapi kalau kita lihat beberapa channel futsal, baik itu enggak channel futsal loh, channel Olahraga. antar bangsa. Asik antar bangsa. Ya. Ya. Di Astro misalnya. Ya. Tidak ada rivalitas yang dibahas. Oh. Ya. Mereka kayak Malaysia tuh pure respect. Oke. Yang bercakap itu kan cecunguk selalu malah di Betul, medsos. memangnya bawah. Iya. Iya, betul sekali. Ya sih. Grassroots. Ya. Tahu. Right. Jadi itulah kembali kita ke pertandingan. Jadi Tipis saja menangnya. Tipis. Memang, tadi tuh organisasi Malaysia pun bagus. Iya, itu Dan ya. kita membuang-buang peluang. Yap. Banyak membuang-buang peluang. Set play tidak jalan. Right. Set piece tidak jalan. Balik ke pasal yang sampai ke Westor. Mereka main kayaknya masih seperti memainkan dengan intuisi. Oke. Karena latihan 10 jam tadi kan. Plus berangkat tanggal lampe, tanggal 5 res, tanggal 6 nggak main. 5 tuh opening event loh. Evaluasinya tuh lebih ke evaluasi video session kan. Nggak bisa evaluasi lapangannya tuh kan. Karena match mepet kan. Yap. Tapi bisa diapresiasi karena balik lagi orang tuh bisa menang tidak semata-mata karena taktikalnya bagus, karena mental tadi. Ya. Mental ingin. Makanya gue buka tadi dengan sampai injury time sampai menit mepet pun mereka masih bisa nyerang gitu dan gol itu pun yang Indonesia menang kan. Yang mental tadi. Nah, kita kembali ke statistik tadi. Kita masih patokan kita lapangbola.com. Terima kasih lapangbola.com jadi referensi lah buat kami hari ini ya. Ini kalau dari sini, nah kan yang cetak gol Guntur dari Bowo. Kenyong. Ini ya, ball position Indonesia itu 61% menang secara dominasi pertandingan, total shot 46, banyak lagi, dan yang target 17. Golnya cuma 1. Iya, tapi dan itu patut diwaspadai mah. Apa itu? Malaysia yang berangkik ini kok mudo. Rata-rata umurnya 23 tahun. Iya, karena pikiran gua adalah ini bentuk regenerasi Malaysia kayaknya. Tapi sayang dia harus menguji di AFF selanjutnya karena nggak mungkin main di Piala Asia tuh. Iya, dia masuk semifinal. Dia masuk ya. Oke. Tapi untuk regenerasi ini patut ditakuti karena mengimbangi Australia yang juga mulai kembali tumbuh, mengimbangi Indonesia. Ya, terus dengan pemain-pemain mudonya. Oke. Nih, dia tunggu berapa tahun lagi? Mungkin dan liga 3 tahun. Padahal liganya masih petani kan, tanda kutip. Juaranya itu sih. Betul. Ya kita lihat lah apa yang maksudnya
apa sih yang didapat Malaysia dari AFF kali ini sampai di turnamen selanjutnya? Apakah masih orang-orang juga atau misalnya ada nama-nama baru? Misalnya ini jadi watch kita lah, misalnya kita lihat juga bagaimana timnas nanti di futsal tidak hanya sampai di sini kan. Pun ASEAN pun juga masih pasti bakal naik juga. Emang lah ya, jadi secara keseluruhan dan Indonesia menang 1-0 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Si Australia membantai 13-2. 13-2. Si Brunei. Brunei Ya, betul. Tuh mana dia ya? Memang ya kalau kita bahas itu ya, Pak ya. Iya, sebenarnya lah ketebak kan. Ya. Semifinalis itu Indonesia, Australia, Thailand, Vietnam. Ya, itu deh. Dari awal udah ketebak tuh. Dari awal grouping lah ketahuan ya. Ketebak. Ya sih. Karena timnas Malaysia di fase bertele-tele dan sekarang fase ingin tumbuh kan. Ya. Jadi susah kayaknya. Ya sih. Untuk berapi. Memang. Dan ya ini sebelum laga terakhir yang apa ya? Australia. Ya. Indonesia Australia ini selalu dianggap jadi laga besarnya di grup ini kan. Karena diketahui lah Malaysia ya itu tadi lah gambarannya. Malaysia muda-muda baru mulai lo ternyata Australia lu bilang baru mulai lo lihat ternyata kan. Karena Australia kan tidak main di Piala Asia yang awak tuan rumah. Betul. Yang main kan. Tapi Australia pasti akan sungguh-sungguh karena target Piala AFF tahun ini adalah Piala Asia, yang mana Piala Asianya main ke Piala Dunia. Iya. Dinya target kan. Dia akan berapi di situ ya. Pun dengan timnas yang uji coba di Indonesia Arena dengan Australia, Indonesia pun menang tipis. Ya. Dengan baksonya itu tuh paketan yang Piala Asia kan. Ya. Tapi fighting spirit kan bisa. Kembali lagi fighting spirit tadi. Baca lihat si Andres Dwi Persada pas lawan Australia itu dapatlah momentum yang di match 1 dan 2 nak dapet tak dapet bolanya dong dapet bola ya kan petang yang Australia dapet momen itulah nampak dia pivot yang goal getter gol pertama dari Sianu si Andres Karet yang apa kan cutback nyelap ya tuh ya si Andres kan dulu kan gol kedua umpan Albagir long betul. Yang terakhir Sanjay Dut lagi tiang dua pandai juga mental tuh posisi tidak di posisi kaki tinggal berarti tetap nyosemban bola itu momentum sih itu futsal itu momentum lama cik bola betul sih momentum jadi hilang kesempatan Ganyong ketika tarik ke dalam pemain ketarik passing dake langsung kasih Yogi sekali sentuh kan langsung tiang dua nampak ruang lapeh. Makanya futsal itu ya seperti sektor bilang simpel tapi susah. Bermain simpel itu susah. Yang dibutuhkan itu bermain simpel, tapi bermain simpel itu susah. Itu kan, kunci kan. Dan itu emang ya real, nggak bisa dinafikan. Ya bakat Indonesia kan pengocok. Oh ya betul. Tapi bola bawa sampai ke muka kan. Ya. Paham. Terus itu arahnya enak yang lain. Ya, nggak ada teknologi passing ya. Nggak kenal ya. Karena sedari dini kan lupa. Ya betul. Atau mungkin karena dari dulunya nonton Liga Inggris kick and rush kan? Enggak. Kick and rush pun enggak itu mainnya dong. Tapi kan buang sih bola ke muka atau bola lari ke muka. Sprint kan? Bukan dribbling kan? Bukan dribblingnya. Ada orang Inggris bisa dribbling. Enggak, ini sprint sebenarnya berlari. Berlari sih ke muka kan. Ya. Dan untuk pertandingan Australia 3-2 Indonesia menang dan ini menjadi mengunci posisi Indonesia sebagai juara grup di grup B gitu ya. Grup B AFF 2026. Ini kalau menurut hasil 3-2, 1-1 babak pertama, 3-2. Ini sesuai harapan semua orang menurut lu menjadi juara grup dengan menyapu bersih semua. Kalau masyarakat kemarin kan tidak berekspektasi. Karena bilang ini adalah grade 2. Pun seperti yang awak tahu. Yang awak tahu dengan humble-nya coach sektor selalu dari Piala Asia awak cuma target lolos grup. Awak target perempat lah, kecek coach sektor ujung-ujung. Nggak jauh-jauh lah, pendek-pendek lah. Ujung-ujung final lah. Ya, itu final lah. Jadi ekspektasi nggak ketinggian menurut lu? Ketika final nyon ndak lo meninggi do. Iya. Walaupun nyon mulai war kan. Betul. Ada sedikit kan. Ada penalti kironya. Iya. Tapi raso-raso kok kan. Iya tuh, raso-raso kelayu ya. Iya, raso-raso padiah kira. Iya, tuh kira padiah kironya kan. Ya FF kan play pelan-pelan tuh. Kok perjudian om? Nah. Karena awak target Piala Dunia. Kita mainkan
pemain yang mayoritas Iya baru. juga. Ya kan? Betul. Ketika ini gagal dari grup mah, awak nggak bisa main Piala Asia. Iya tuh. Tapi Hector yakin dengan ini ngedirect liga, ngedirect timnas sebagai direktur teknik, menyamaratakan visinya juga pelatih. Ya. Ingin timnas seperti apa yang kita yang mau ya dari liganya sendiri kan. Akhirnya pede kan pemainan pemain gue, dan ya terbukti lah targetnya semifinal dan juara grup. Ya, dan pasti kita di Piala Asia udah pasti ya. Pastilah. Pasti ya. Di luar ekspektasi masyarakat. Betul. Masih di dalam ekspektasi. Kalau gue pribadi masih dalam ekspektasi gue. Oke. Karena untuk penonton, bukan penonton setianya futsal, mereka pemain baru. Oke. Tapi kalau untuk penonton setia futsal tuh pemain-pemain lama. Iya betul. Ada namanya yang juga itu. Iya. Nanti pengalaman di liganya udah gila-gila juga orang itu kan. Tidak ada yang di musim, tidak ada pemain Cele yang musim pertama di Liga itu. Iya. Sudah melalang buana itu semua. Dan kan? Itu pesan mah untuk PT LIB kalau gua. Oh. Tidak bisa punya pemain yang abroad. Lokal, bukan naturalisasi ya. Ciptakan liga yang liga yang baik, kompetitif. Jadi lu nih mainan paket masnya asal dari PFL, iya oke aja. Iya sih. Coach punya 50 shortlist untuk timnas. Dan semua itu berlaga di PFL. Ada rentang usianya, tim. Ada klasifikasi masing-masing lah. Iya, tim pelatihan. Di coaching tim ada. Mereka punya data dari based on sport science-nya. Dia punya semua data. Jadi mau manggil pemain yang masih berangkat. Iya. Karena sudah itu bukti liga yang kompetitif. Sustain kompetitif. Akhirnya terlihat kan hasilnya. Iya sih. Kita bisa berbicara sampai ke final Piala Asia. Ya, final Piala Asia. Dan kini ya enggak ada jauh, itu sudah di semifinal AFF gitu kan. Itu tuh bukti kalau liga itu dikelola dengan benar. Liga yang baik adalah wartawan yang baik. Dapat tuh nak dulu. Oh iya nak, Pak itu masih ada Pak tuh. Gupsu kan. Gupsu ya itu dia. Itu sih. Jadi sesuai kalau gua dan nonton bola sesuai ekspektasi. Awalnya siapapun yang main timnas itu grade 1. Iya, itu grade 1 pasti. Ya, oke enggak. Iyalah, dan memang kalau memang lulus grup kayaknya lolos, dan sekarang sudah di final nih, final lawan Payang lawan Vietcong. Wah, aku menyebut itu sih ya, cuman ya kita lawan Vietnam yang akan dimainkan pada besok ya. Win semua namanya. Aduh, itu akan main besok dan jam 4 ya? Jam 4 ya nggak salah. Jam 4 sore hari Jumat. Semoga ini naik Jumat pagi. Iya, Jumat pagi ini bisa naik. Jadi bisa kita sedikit preview lah ini kan. Dan dari grup sebelah itu ada Thailand, Vietnam, juga, Myanmar sama Timor Leste. Oh, ini grup kata gue di semifinal. Iya, grup sebelah tuh canggih mah. Timor Leste bisa menang dari Burma nih dia. Itu dia. Bisa menang Timor Leste. Coach Indonesia tuh. Oh iya. Instructor ya. Such a license ya. Coach Efrem Ferdinand. Right. Menang. Oh, terbiasa dengan pelatih Indonesia deh. Sebelumnya Bang Pandi Putar. Ya. Tarjanya pelatih Indonesia. Hebat. Timor Leste. Ada peningkatan bisa menang Myanmar. Oke. Walaupun nak nonton kan. Nah, ini dia ya. Di grup A itu Thailand Vietnam yang lolos semifinal dengan Thailand itu 9 poin, juara grup Vietnam 6 poin, 1 kali kalah yang pasti, dan Timor Leste peringkat 3, Myanmar peringkat 4 dengan 0 poin. Secara statistik tuh mirip lah sama Indonesia. Oke. Di grup sebelah. Vietnam tuh Australia kan. Ya, yang menang produktivitas di awal sebelum main terakhir. Right. Tapi Thailand lebih malap dia. Ya 4-2 dia menang kan. Lawan Vietnam. Makanya sebenarnya kalau ada yang mau ditakutkan itu, gua pribadi takut sebuah Thailand. Iya. Di semifinal. Oh ya, betul. Thailand is Thailand. Iya. Mau dia regenerasi mau segala macam. Betul, Thailand tetap diri dong. Dia tetap Thailand. Dia punya mentalitas kan. Ya memang sudah bertahun-tahun punya dia lah. Indonesia peringkat 2 Asia. Iya itu dia, 2 Asia dan Jepang 3 loh gitu. Iya sih. Itu tuh pembeda mah. Ya. Mental sudah terbiasa. Itu dia. Dan sebenarnya ini kalau pemain
mega tuh mendalami ini mental bisa kane sebenarnya sih, karena apalagi sobok di semifinal, untungnya tidak sobok di semifinal. Tapi pada dasarnya coach Hector kan nggak milih-milih lawan. Iya, Sembarang. ayo gitu kan. Thailand yang milih lawan nggak? Asik. Hah? Harus menang nih mah, mau seri kudu, mau kalah kudu, kalah nih mah. Iya. Trauma, dia punya trauma kan. Iya. Ini bukan kandang kami. Betul. Ini kandang Garuda. Ini kandang Garuda. Tadi sama lo. Hah? Gor itu ya mah. Oh iya, nak. Itu tadi. Nuncaburi. Iya, nuncaburi. Nuncaburi, ya, Nuncaburi. Ya, dan yang kecil Jaya aku 8 jam dari Thailand, dari Bangkok dan Tenju ya. Sampai belum ini ya dia. belum ini. Iya bang, 8 jam gitu. Itu Jai. Tahu, tarui. Dan itu dia, jadi laga semifinal 1 berarti kita main semifinal pertama berarti nak Jumat besok nih atau gimana? Iya, semifinal pertama. Nah, pertama Indonesia lawan Vietnam jam 4 dan selanjutnya ada Thailand Australia. Jadi kalau ya ini udah sama kareh lah sebenarnya sih. Apalagi tapi kan apa tuh wes ini agak keras nih tapi dia nih. Kayaknya masuk final. Kayaknya masuk final. Ya. Menang lawan Vietnam. Menang lawan Vietnam kayaknya. Karena dia ada istirahat 1 hari. Dia ada istirahat 1 hari. Main petang. Ya, istirahat 1 hari. Vietnam bermain gini ya? Petang juga kan, habis petang kan? Dia istirahat 1 hari, dia bisa mungkin menganalisa. Oke. Atau menghafal set. Ya. Set ini kan bicara latihan dan hafalan. Ya, pastilah. Otomatisasi tadi kan. Kan setnya jarang beberapa tuh. Ya. Kalau udah naik level timnya kan setnya gagal. Oh ya. Kalau kelas di Brunei kan setnya jalan. Oke. Kalau tim yang masih beraja-raja itu kan pelambat nutup. Ya, pastilah. Tapi tim yang lebih biasa main itu kan lah tahu kamar lari-lari. Ya. Ada kejadian-kejadian set tuh yang lah tahu gitu. Ya. Tapi dengan libur sehari itu kayaknya punya waktu lah untuk lebih Saling bersama. Ada materi baru. Menganalisa pertandingan lah ya. Walaupun secara statistik Indonesia pernah kalah sama Vietnam di AFF. Oke. Di grup malah. Tapi malahnya yang juara. Ya. Ngalahin Vietnam nih cukup susah lah. Cuma ketika mainnya rapi, harusnya nggak bisa lah ya. Lewat ya. harusnya. Siap. Karena Vietnam tuh tidak di atas kita sebenarnya. Dan nyo ndak lo setara Thailand. Oke. Nyo textbook kan. Ya. Individualnya kurang. Mainnya ngotot oh. Iya sih. Fisikal berarti ya. Iya. Negari-negari kan yang adu domba kan. Negari Parang ya. Iya. Kan yang adu domba. Iya. Pecah negarinya Korea. Ini betul ya. Iya betul ya. Emang Amerika gue emang ada keren juara. Iya. Itu. Nangnya mah. Punya dia tidak lah beli Rambo. Susu menang lah di Vietnam. Pernah menang sih. Nah, itu film kan. Itu film. Film itu kan kebalikan soalnya. Asik gitu. Jadi intinya kita menunggu pertandingan besok hari. Kalau ini semoga ini naik kita take di hari Kamis, besok Jumat di pertandingan. Semoga bisa terkejar naik dan memang kita harapkan Garuda apa sih kalau di bola kan Garuda Muda. Saya timnas Garuda. Timnas Garuda ya. Timnas Garuda di futsal ini bisa apa ya? Misalnya ini jadi portofolio sekali lagi untuk pemain-pemain yang sekarang ya karena mungkin yang kemarin kita tahu yang bermain di AFC itu sudah mencatatkan namanya lah di timnas ini. Sekarang nih biar teman-teman untuk di Vietnam laga lawan Vietnam untuk menuju final kita harap juara di sana. Bisa. Harusnya bisa. Cuma kan kalau bahasanya tuh jangan gantungan ekspektasi. Ekspektasi waktu di lolos Piala Dunia 2028. Oke, jadi jangan. Jadi sekarang kita sudah lolos Piala Asia. Oke, berarti pertaruhannya di Piala Asia nih. Hector sudah punya 2 timnas yang terbukti bermain kiri kanan hampir sama kuat. Ya. Jadi satu timnas menjuarai AFF, itu kan awal tahu lah, tapi mereka berhasil ikut kualifikasi lolos dari kualifikasi Piala Asia. Berarti kan
beban mereka lah selesai kok. Betul. Mereka ditugaskan untuk meloloskan ekspektasi awal. negara aku ke Piala Asia lah selesai. Beko misi apa yang Nah, akan ini kan bonus lagi nih. dicita-citakan. Ya, betul, bonusnya adalah bisa juara. Bahasanya kan sia sih pemain yang nak juara. Ya, itu dia. Tapi ya target awalnya mungkin membawa Indonesia lolos grup masuk semifinal dan otomatis main di Piala Asia. Di Piala Asia ini sudah nunggu satu timnas nih yang sudah ready kan dengan timnas yang meloloskan ini. Berarti kan Persekutu punya pemain yang banyak. Ya, pemain yang sangat banyak sekali, bisa tinggal comot lah karena sudah terbukti belum lagi liga masih berjalan. Liga masih berjalan. Belum lagi bulan Mei ada timnas U17 yang ke Spanyol yang akan seleksi di seluruh Indonesia. Per tanggal 15 besok seluruh Indonesia dihadiri oleh seluruh pelatih. Iya. Di pelatih liga atau pelatih tim nasional. Anjay. Mang contoh lah induk organisasi nak mau mencontoh jual anak, tidak salah dia mencontohkan anak itu. Orang tua tidak selalu benar. Betul. Anjay. Ya itu yang di pusat seperti itu di daerah. Orang tua tidak selalu benar. Ya tuh. Tapi anak jangan melawan. Jangan dongkol orang. Bikin aja apa? Inovasi baru. Nah itu boleh. Yang bisa contoh. Ya itulah intinya. Ini jadi apa ya, langkah besar Indonesia di futsal yang pasti. Sekali lagi timnas Indonesia menunjukkan apa ya, sebuah portofolio bagus sekali lagi di AFF, dan kayak yang lu bilang kan ada trend detection lagi untuk U17 ya. Ayo pembinaan pemain, pelatih, dan menurut gua emang secara grassroots futsal ini udah harus berkembang lah, tidak hanya yang kita lihat di TV-TV, tapi yang kita lihat di lapangan futsal sekitar Rawak mungkin udah harus berkembang sih menurut Fasilitas tambah setelah. Terus Kak. Fasilitas banyak kemarin obrolan pengeluhan fasilitas kayak gor indoor olahraga pun memang kurang kan. Gor indoor standar untuk futsal. All in one aja. Ambil standar lapangan terbesar sekarang ini untuk indoor kan futsal. Hoki ice sebenarnya yang paling ada. Tapi kan awak main itu di Indonesia dan di Padang pun kan main itu. Walaupun timnas hoki ice tuh dapat emas di SEA Games. Cuma di Padang nak durang main itu. Ya betul. Nggak besok celek SSU. Lah standar lapangan minimal futsal karena dia bisa dipapain kan? 4-2 maksimal. Bisa dipakai main volley. Volley bisa. Badminton bisa. Basket lalu. Ya kan bisa dimultifungsi jadi kan? Iya. Ambil aja misalnya 30M dari 400 yang Mei ini kan bisa. Tapi mungkin kayak itu aja lah. Iya. Ayolah Pak ya. Mungkin gimana ya maksudnya? Semoga Semen Padang bertahan. Dengan 400 baru. Jangan sampai seperti konspirasi kita ya. Kita ada konspirasi, nanti apa tuh diajak kita debat. Iya itu semuanya. Kita nggak suka debat. Ya, kita nggak dalam ngirim undangan namanya, nggak perlu jadi bodoh masalah. Intinya gitu ya, kita karena futsal ini pembinaan dan ruangnya besar sekali, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Ayolah Pak, gor indoor ke, pang futsal ke yang proper gitu loh. Ya gitu yang bisa. Jadi jangan dulu mengecek orang tawuran taru. Karena tidak dikasih mainan untuk anak-anak itu Pak. Dikasih dia. Kasih dia wadah. Ada misalnya dia ngomong, kami balap liar karena tidak ada track. Bikin track. Atau tidak bikin balapnya, karena ada lanut mah. Atau dimanapun lah. Kandis punya. So di Seluntuk. Bantu. Gor yang proper untuk indoor. Dulu info Puma Om. Apa tuh? Ada yang mau bikin mau main Pro Liga volley. Betul. Gor di mana? Pro Liga volley di Padang. Gor di mana gornya? Iya. Sakit kepala bapak-bapak yang mau membawa tim ke nasional ini, sakit kepalanya. Dia satu belum rembak gor. Membuat tim ko MM piti saku surang. Ko rembak gor lo. Da piti apa do? Apa namanya ko? Aku. Sewa-sewa ya? Iya betul. Mungkin itu aja. Itu aja lah ya. Nanti kemana-mana nanti dia biar kurang tahu aku son. Baiklah, itu aja berlagi tentang timnas futsal. Semoga besok hari bisa membawa. Tetap dukung apapun jenis timnasnya. Asal bawa Indonesia nya dukung. Maunya timnas apa kriket, sepak ragu, ada timnasnya misalnya. Main kelereng ya. Iya, kelereng. Kok namanya timnas dukung. Itu sih. Karena ada lagi yang bisa dibanggakan. Kada saya Kak. Selain olahraganya. Ya udahlah ya, kita tunggu aja lah kepada rekan-rekan ya. Jadi itu mungkin Otak Bola Podcast hari ini. Kita ketemu lagi di Otak Bola Podcast.